Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 ya, 21 Januari 2025. Ini pagi hari. Ini saya mau bahas terkait dengan PBID ya, PBID, Panca Budi Idaman. Ini salah satu saham yang menurut saya menarik. Ya. Pertama, dia secara brand sudah lama. Jadi kalau ngelihat ini 1979. Kemudian manajemennya juga konsisten, utamanya membagi dividen. Ini kalau kita lihat dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ini selalu bagi dividen dari pertama kali listing. Lihat listingnya itu tahun 2017, Desember 2017. Shareholder dari retail ya, naik turun lah ya, naik turun. Tapi kalau ngelihat pemiliknya, ini direktur dan komisaris, ini ada Pak Joni Taslim, ini masih megang ya 627 juta lembar saham atau 8%. Artinya potensi pembagian dividennya pun juga menurut saya masih akan konsisten untuk selalu dibagikan. Pak Joni Taslim pun juga masih menjabat sebagai presiden direktur di situ. Kalau melihat memang dari 2018 produknya plastiknya tomat ini memang bagus. Saya juga pernah ngalamin gak gampang sobek. Kemudian kalau dipakai untuk barang-barang yang dingin ya, barang-barang yang di dalam kulkas, kemudian di es, itu juga uh, bagus ya. Jadi bisa 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 diandalkan lah. Kemudian ini di public expose-nya dia atau ini apa ya? Ini laporan laporan tahunan dia bilang laba bersih itu agak turun sebenarnya. Dividen posisinya ya, ya stabil rata-rata dividen per sahamnya stabil rata-rata. Ini kalau kita lihat di tahun ini, tahun ini kemungkinannya juga lumayan ya. Kalau EPS-nya itu 68. Jadi dari 2022, 2023, 2024, kalaupun ini nanti dapat misalnya 15 ditambah 15, 17,68 ditambah 15,98 ditambah 56 ya, sekitar 66 atau 68. Bersama ya. Trailing 12 month-nya juga 66. Ini kalau ngelihat payout rasionya 58% atau kali 50% saja. Artinya ini potensi dividennya adalah 33. 33 kalau 50%. Kalau 66 dikalikan. Kalau dilihat dari dividen tahun lalu mereka membagikan 160 per 449. Kemarin di stock split 1 kemarin 40. 2023 hasilnya adalah 49. 40 dibagi 49. 81% sebenarnya. 81% kali 66. 53. 53 kalau dilihat dari harga sekarang 510, potensi dividennya 10% ya. 10%. Tahun lalu pun 160 bagi 449. 160 dibagi 449, 8,9. Gede. Jadi hampir 9%. Jadi setahun 8% menurut saya itu juga sudah cukup bagus. Setahun 8%. Jadi kita santai saja. Kalau mau
trade juga santai saja, ini naik turun. Beli juga lumayan ya, lumayan naik. Ini posisinya memang agak di atas, tapi menurut harga wajarnya masih lumayan murah karena tadi dividen potensinya juga masih di 10%. Jadi kalau mau cicil-cicil ini sebenarnya masih bisa. Dividen juga konsisten, kemudian produknya cukup bagus, laporan keuangannya juga cukup solid, masih bisa bertahan, kemudian income-nya juga masih bisa bertahan ya. Kalau lihat laporannya, saya sih belum mengevaluasi dia ekspansinya seperti apa. Tapi kalau dari public expose Mei 2024, jadi ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Ini pertanyaan dari Bapak Steven Sulaiman terkait dengan faktor apa yang menjadi key factor laba meningkat. Ini jawabannya adalah penurunan HPP, kemudian ada keunggulan kompetitif, market share-nya 35% di nasional, jadi 15.000 pelanggan, bisnis modelnya terintegrasi. 35% menurut saya masih berpotensi untuk lebih tinggi lagi ya. Kalau lihat brandnya memang lumayan kuat, jadi masih ada potensi. Terus secara komisaris atau secara manajemen tadi juga kayaknya Pak Joni Taslim ini kan Pak Joni Taslim ya. Ini ayah, kemudian yang ini adalah Pak Robi Taris Utama. Iya ya, anaknya ya. Malah justru anaknya jadi komisaris utama ya. Nah, nanti teman-teman lihat lah ya. Lihat sendiri, nanti coba cari sendiri, tapi kalau ngelihat mukanya sebenarnya ini kayaknya ini ayahnya, kemudian komisarisnya adalah anaknya. Artinya dari sisi manajemen cukup solid. Ya, artinya dari 2008 ini ya. 2008. Nah, jadi itu aja teman-teman. Apalagi ya, sentimen-sentimen menurut saya nggak ya, biasanya kalau saham-saham dividen begini memang sideways, jadi membosankan, agak membosankan memang. Ya, kalau ngelihat dulu saya pernah beberapa kali belanja nih di 300-an ini waktu itu, cuma di area-area sini sudah saya lepas, kemudian belanja lagi sekarang ya, sekarang nyicil-nyicil lagi. Ini kalau saya itu stylenya simple saja. Dividen investing, beli, kalau dia naik dividennya masih lama, saya kurangin, dapat capital gain. Nanti kalau dia turun, beli lagi, cicil lagi gitu. Jadi santai. Kenapa? Karena saya orang yang kerja, jadi kerja di pabrik ya. Eh, bisa setting paling ya pagi-pagi seperti ini, kalau enggak malam gitu. Kalau pas waktu pas terus tidak mantengin market. Jadi tiap hari itu kalau di kantor juga nggak mungkin mantengin market. Kenapa? Karena sudah kontrak ya, kerja kontrak dari pagi sampai sore. Ya paling kadang-kadang lihat sebentar itu di istirahat saja, tapi nggak efektif lah di istirahat, hanya ngeliatin ngeliatin progresnya gimana semalam sudah kita setting, ada yang kebeli atau tidak, atau ada yang kejual atau tidak. Jadi konsepnya hanya mantau saja, karena kalau kita nggak bisa berpikir secara rasional, waktunya mepet juga, malah justru decisionnya juga kurang bagus, sehingga ya santai saja karena tujuannya untuk investasi. Jadi nanti kapan-kapan kita coba bahas bagaimana setup seorang pekerja ya seperti saya di
investment di saham ya utamanya, stylenya bagaimana, kemudian apa-apa langkah-langkahnya. Nanti kita coba sharing ya, kita coba bahas. Jadi sebagai catatan, utamanya sebagai catatan pribadi saya, nanti akan saya juga upload di YouTube. Jangan lupa subscribe untuk dukung. Jadi karena ini channel baru, ya moga-moga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan di kolom komentar, nanti kita bahas di